Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, apakah sampun bisa dilihat PPT-nya? Sampun, Bu. Sudah, Ibu. Sampun ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang pertama-tama terima kasih yang terhormat Bapak Kiai Haji Kusno MTDI lewat dari Mas Setiawan ya, Mas Setiawan atau CEO-nya Sosio Healing. Pangapunten kalau saya terlupa namanya. Nah, diberikan kesempatan untuk berdiskusi kembali, berbagi kembali, saling share pengalaman dan sebagainya dalam tema ketahanan keluarga. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya rasa tema yang kita akan bahas malam ini merupakan tema yang akan tak lekang oleh waktu, ketahanan keluarga, karena setiap hari pasti ada yang menikah, setiap bulan, setiap tahun, dan kita juga punya PR nih gitu ya, bersama-sama di berbagai stakeholder atau di berbagai kompetensi, keilmuan, semuanya membahas tentang bagaimana supaya keluarga ini resilience atau utuh begitu ketika digempur dengan berbagai macam cobaan, ujian gitu. Nah, izinkan saya mohon waktunya untuk menjabarkan ya apa yang sudah saya buat, ide-ide saya yang sebetulnya ini juga berdasar dari beberapa penelitian dan juga beberapa teori mengenai ketahanan keluarga tapi dalam perspektif psikologi. Nah, selanjutnya ini hanya sebagai pengantar saja, dan tadi juga mungkin sudah disampaikan CV-nya, kegiatan saya sehari-hari seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin kita bersama-sama mengingat bagi yang sudah menikah, gitu ya. Saya dan beberapa Bapak Ibu semuanya sudah menikah, ataupun yang sedang akan menjalankan pernikahan ini, kita mungkin perlu fokus kembali di awal. Kita tata niat dulu nih, gitu ya. Kalau orang mau bertahan itu kan berarti harus punya kekuatan ya, namanya juga ketahanan. Jadi perlu kuat dulu, perlu tahan banting dulu supaya keluarga yang kita punya ini bertahan. Nah, kalau kita sama-sama mengetahui, nanti akan dijelaskan lebih panjang lagi nih oleh Bapak Kiai Haji Kusno ya, ini sebagai pengantar saja Pak hari ini. Nah, jadi secara psikologis kita mengenal pengertian gitu, sakinah kalau mungkin dalam pengertian Muslim, tapi ketika kita berasa tenang, memilih untuk tenang begitu ya, memilih untuk tentram, karena tenang dan tentram ini sebuah situasi yang persepsional. Jadi kalau kita cukup ilmunya, maka melihat sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga, bisa jadi kita akan tetap tenang, bisa jadi kita gurusah-gurusuh gitu ya, atau tidak tenang. Nah, ketika kita melihat situasi bahwa setiap pasangan itu tidak mungkin sempurna, gitu ya, saya mengatakan tidak mungkin sempurna, jadi pasti ada ketidaksempurnaannya. Nah, saat kita melihat ada kekurangan, tapi kita memilih untuk tetap tenang, keep calm gitu ya, ketika pasangan kita nggak bisa naruh handuk di tempat yang baik dan benar, misalkan contoh kecil saja. Ketika pasangan kita punya kekurangan, tapi kita memilih untuk tenang, tidak menyebarkan aib, menjaga lidah kita untuk tidak mencela. Nah, sebetulnya ini menjadi niat pertama nih ketika kita akan menjalankan rumah tangga atau yang sudah menjalankan. Lalu kemudian cinta kasih itu juga perlu ada, bisa diwujudkan, bisa dimodifikasi, gitu kan, bisa ditetapkan kira-kira cinta saya ini mau seberapa ya, kira-kira cinta saya ukurannya ini sudah harus dicas atau sudah habis masa waktunya atau bagaimana. Nah,
dalam konsep mawadah ini ketika kita mengetahui kekurangan di awal, tapi bisa memilih untuk nggak terlalu membicarakan kekurangan, tapi kita punya positive thinking untuk melihat kelebihan, maka ini sedikit banyak akan memunculkan rasa semakin tumbuh nih cintanya gitu ya sama pasangan. Dan kemudian yang penting adalah ketika rumah tangga didasarkan atas niat karena Tuhan gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mudah untuk merasakan kasih sayang ketika kita mampu menjadikan kekurangan pasangan itu sebagai ladang amal. Nah, mungkin sebagai prinsip dasar ketika tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan melanggar aturan Tuhan, maka proses-proses dalam menjalankan rumah tangga ini masih sangat dapat diusahakan nih untuk langgeng. Namun bila mana kita menemui sesuatu yang kita sendiri merasa tidak kuat karena ini sudah melenceng dari garis-garis agama gitu, maka kita punya kemungkinan atau kita punya pilihan apakah kita harus terus bertahan atau usai. Nah, tentunya ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Pada intinya adalah ketika kita akan menikah atau sudah menikah, maka yang kita cari adalah keberkahan di dalam pernikahan kita. Nah, karena kita sedang mencari berkah, gitu kan? Karena kita sedang mencari sesuatu yang kita pertanggungjawabkan sampai akhir hayat nanti, maka kita perlu bertahan nih, gitu ya. Ketika kita sudah pilih pasangan kita, sudah kita pertimbangkan baik buruknya, sudah kita pertimbangkan bagaimana kemungkinan kalau rumah tangga ini kita jalankan, maka kita butuh nih namanya resiliensi atau family resilience. Jadi ketahanan keluarga. Saya ambil definisinya dari beliau juga seorang psikolog ya, Bapak Muhammad Iqbal PhD. Nah, jadi ketahanan keluarga ini ya kemampuan sebuah keluarga untuk dua kata kunci nih, mengatasi permasalahan dan juga mengembangkan potensi anggotanya. Nah, mengatasi permasalahan ya tidak ada keluarga yang mulus begitu ya, pasti ada mungkin suatu saat kita merasa terancam, merasa terhambat, merasa terganggu secara internal, eksternal. Kemudian juga ketika situasi kita punya anggota keluarga, karena ketidaksempurnaan tadi pasti ada kelebihan dan kekurangan, maka kita bisa nih mengembangkan potensi masing-masing anggota keluarga sesuai visi misi dari keluarga tersebut. Nah, kalau di dalam Muslim kita sama-sama mengetahui nih bahwa pernikahan ini menyempurnakan separuh agama kita. Berarti kan landasannya harus bertuhan begitu ya. Kalau kemudian terjadi sesuatu selama itu kita sertakan Tuhan dalam setiap perjuangan kita dalam rumah tangga, insya Allah kita punya masa depan yang indah begitu ya. Nah, sehingga kembali lagi yuk bertahan gitu ya di bawah lindungan Tuhan gitu ya, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mungkin sedikit berbelok. Waktu itu saya mengikuti workshop ya untuk menjadi marriage counselor. Jadi untuk saya berlatih menjadi psikoterapis dan konselor pernikahan dengan Pak Asep Hairul Ghani, psikolog. Di saat itu disinggung bahwa ada 10 hal nih yang mempercepat keretakan rumah tangga atau konflik rumah tangga. Sebetulnya kalau masalah ekonomi itu ternyata juga nomor 6 loh, ternyata nggak nomor 1. Karena sebetulnya kalau masing-masing pihak bisa saling terus menghargai, itu ekonomi bisa dicari bareng. Tapi ternyata nomor 1 adalah ketika seseorang merasa harga dirinya itu tidak dianggap gitu ya, atau tidak berasa ada sebagai suami, sebagai istri, istilahnya kayak saya itu istrinya, tapi kok serasa kayak pembantunya gitu ya. Saya ini misalkan suaminya, tapi kok serasa seperti kayak kalau bahasa Jawa istilahnya jongos, sama sih sebetulnya ya pengertiannya pembantu juga. Jadi merasa tidak didudukkan sebagai sosok suami dan istri, maka konflik-konflik yang berkaitan dengan harga diri ini mempercepat gitu ya terjadinya perceraian atau konflik rumah tangga. Berikut disusul tentang komunikasi, karena komunikasi ini juga ada ilmunya, tentang visi misi aturan rumah tangga dan selanjutnya.
Karena saya punya waktu 30 menit ya, PPT ini saya buat sebanyak 30 slide, jadi nanti bisa dibagikan. Kalau misalkan nanti waktunya tidak cukup, saya spoiler aja. Nanti kita semoga ada diskusinya. Dan kemudian ketika ketahanan keluarga ini menjadi sesuatu yang penting, kita juga perlu belajar nih. Kita perlu belajar sebetulnya apa saja sih ketahanan keluarga itu, kira-kira apa saja yang membuat kita bertahan. Sebetulnya teori-teorinya banyak sekali. Nanti kita bisa melihat berbagai macam teori, berbagai macam persepsi begitu ya. Dan saya ambil salah satu dari Olson dan Dufresne. Mereka meneliti dan kemudian menemukan ada family strength model. Jadi ada model ketahanan keluarga. Nah, yang pertama adalah bagaimana apresiasi gitu ya dan afeksi. Ini kayak nyambung sama yang tadi ya, yang di awal problem harga diri. Kalau seorang pasangan itu nggak pernah diapresiasi gitu ya, bahwa dia adalah suami yang perlu kita hormati, suami yang perlu kita hargai, jadi nggak ada penghargaan, ini akan mempercepat konflik nih. Jadi yang pertama adalah bagaimana kehadiran suami dan istri ini perlu dikasih apresiasi. Seberapapun progres istilahnya kita memiliki atau kita bisa berkarya sebagai seorang suami dan istri ini, tetap perlu ada apresiasi dan afeksi. Afeksi ini adalah bentuk tentang rasa gitu kan. Jadi kalau rasanya masih nyaman gitu ya, bahkan ada lagunya begitu kan. Sebetulnya bukan karena waktu yang lama, tapi rasanya yang tetap sama dari awal itu ada lagunya itu ya. Kalau teman-teman ada lagunya dan pernah menyanyikan itu, bukan soal lamanya, bukan karena menikah udah 30 tahun, bukan karena 50 tahun, tapi 30 tahun atau 50 tahun itu rasanya masih sama tuh kayak pengantin baru. Nah, jadi ini nih, apresiasi dan afeksi menjadi sesuatu yang penting. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nomor 2, komitmen terhadap keluarga, komunikasi, kenyamanan, dan kesejahteraan mental atau well-being ya, dan kemudian juga kemampuan keluarga untuk mengatasi stres. Nah, izinkan saya untuk membahas yang pertama tentang apresiasi dan afeksi. Bapak Ibu semuanya yang yang berbahagia di hari ini. Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan ya bahwa sudut pandang perspektif saya hari ini adalah tentang neuropsikologi. Jadi saya suka dalam bidang ini karena kita mencoba untuk menguraikan sebetulnya yang membuat kita berperilaku setiap hari ini kan muara pusatnya itu ada di otak, begitu kan. Maka kita perlu paham dulu, perlu kenal dulu sebetulnya otak kita itu fungsinya apa sih. Nah, ketika kita berbicara apresiasi dan afeksi, kita perlu dulu mengenal ada 3 fungsi otak kita. Ini yang bikin gara-gara kalau ini tidak kita tahu apa proporsi yang tepat untuk otak kita, maka perilaku-perilaku ini bisa tidak bijak begitu. Nah, yang pertama adalah kita punya fungsi otak lizard brain. Jadi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fungsinya hanya 2, hanya untuk lawan dan hanya untuk kabur gitu. Diciptakan Tuhan ini untuk menangani kondisi-kondisi kecemasan, kondisi-kondisi mendesak. Jadi pikirnya nggak perlu panjang. Jadi sepersekian detik, umpamanya ada gempa gitu ya, atau umpamanya ada hewan buas atau sesuatu yang berbahaya untuk kita, maka Tuhan menciptakan ini kayak cepat gitu ya, ada autopilot. Ini saya lawan atau saya kabur. Nah, otak ini didesain dalam situasi-situasi yang mencemaskan, mendesak, sehingga kalau ada perilaku-perilaku kita yang ini sifatnya menyerang atau justru lari dari masalah, maka saat itu kita sedang menggunakan lizard brain. Nah, yang kedua adalah yang berkaitan dengan afeksi, kita punya limbic system atau yang mengelola emosi, memori, kebiasaan. Nah, dari limbic system inilah kalau kita stabil, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk suami kita, yang sifatnya adalah mengelola rasa atau emosi, maka nanti dia akan berpengaruh terhadap human brain-nya. Jadi tiba-tiba ketika kita nyaman, ketika kita enak dengan pasangan, dengan anak-anak kita, dengan keluarga besar kita, maka nanti kita bisa punya keputusan-keputusan yang dikelola oleh human brain karena dia ada di otak bagian depan, tugasnya untuk berbahasa,
kemudian berpikir abstrak, berimajinasi, kesadaran, gitu kan. Nah, dia akan bertugas dengan baik. Sama-sama memutuskan sesuatu, tapi kalau emosinya tidak stabil, maka dia bisa mengeluarkan dengan tidak bijak. Contoh gitu ya, saat kita sebagai orang tua tidak dalam kondisi yang tenang, maka menegasi anak atau memberitahu anak bisa pakai emosional yang tinggi. Emosi macam-macam ya, kita boleh ambil pilih marah gitu misalkan. Kalau emosi kita tenang, maka kita akan memberitahu anak kita dalam kondisi yang tenang juga. Tapi kalau misalkan emosi kita marah berlebihan, saya sangat meyakini otak bagian depan kita akan memutuskan melakukan abuse pada anak. Boleh itu bahasa Jawanya jiwit gitu ya, atau mencubit, boleh kita memukul, boleh kita menampar, boleh kita menendang. Sama-sama memutuskan perilaku, tapi karena emosinya tidak. Ayo cukup nang rumah. Kamunya pirang-pirang. Oke, dukun segala partai kan. Ya. Kan lu orang Ini Bocor. Mohon maaf Bu, itu mic-nya belum dihidupin. Mic-nya. Oke, baik. Kemyut, Bu. Apakah sudah ini? Sudah. Oke ya, baik, mohon maaf. Ya, baik. Jadi kalau kita memahami bahwa di dalam otak kita itu ada bagian otak yang secara otomatis memutuskan perilaku pada saat terdesak, kemudian di otak kita juga mengelola emosi, kemudian emosi yang stabil itu membuat bijak pola pikir kita dan pola perilaku kita. Maka kalau ini dipahami sebagai dasar dulu, kita akan membuat bagaimana fungsi otak ini berjalan dengan baik dan benar. Supaya kita tidak muncul perilaku-perilaku yang mungkin menekan, perilaku yang tidak membuat nyaman anggota keluarga kita, dan akhirnya keluarga itu tidak lebih cepat bertahan atau tidak bertahan. Ya, baik. Nah, sepertinya ada terjadi sesuatu. Apakah bisa berjalan slide-nya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya? Sudah berganti slide? belum Bu, masih Diapresiasi. belum. Masih di otak ya? Masih di iya. Pak, Bu, diapresiasi dan afeksi. Iya, betul. Saya coba dulu ya. Coba saya tes dulu. Ini sepertinya mungkin ada terjadi sesuatu nih dengan laptop saya. Oke, baik. Kalau seperti ini sudah berganti ya? Belum, Bu. Masih diapresiasi. Oh, sudah. Ya, Sudah ya? Saya pakai seperti ini cukup, apakah cukup jelas tanpa saya tanpa saya besarkan, tanpa saya slideshow, cukup jelas ya? Jelas Bu. Oke, baik. Saya menggunakan supaya tidak berat. Ya. Rame ada musiknya, ada musik. Iya, mungkin bocor ya. Mungkin Iya. bisa dibantu host ya untuk mematikan sesaat. Nah, baik. Perlu kita juga pahami rekan-rekan semuanya bahwa sebetulnya ketika kita bertumbuh kembang otak kita, itu fungsi korteks prefrontal yang bagian depan yang bertugas untuk pengambilan keputusan, sebetulnya itu masih matang, itu di usia 23 sampai 25 tahun. Ini apa sih implementasinya saat kita harus memberitahu anak-anak kita tentang apa yang mereka harus lakukan. Kadang-kadang terjadi konflik nih di dalam keluarga. Kalau ini tidak dipahami, seolah-olah kita memaksakan anak-anak kita untuk berpikir sesuai dengan pola pikir kita, dan itu tidak bisa. Karena memang ada perkembangan di gray matter-nya, kemudian juga di bagian otak ya, bahwa cukup matang itu bisa berpikir bijak itu di usia 23 sampai 25 tahun. Dan karena semua kejadian yang kita temui lewat panca indera kita itu disimpan di bagian frontal,
Jadi kalau prefrontal ini bertugas untuk memutuskan, dan kemudian semua yang kita lihat dari panca indera itu disimpan di bagian frontal cortex, maka sejak di dalam kandungan sebetulnya semua kejadian itu sudah direkam sama otak. Udah ditaruh di otak, nanti manggilnya atau kalau ada sesuatu kebutuhan untuk di-recall, dipanggil kembali, itu tuh tergantung apa yang jadi asupan. Jadi kalau sejak kecil anak penuh dengan tekanan karena orang tuanya tidak belajar pola asuh gitu ya, atau pangapunten lupa dengan keberadaan Tuhan gitu ya, jadi banyak melakukan hal-hal maksiat misalkan, maka ketika anak ini bertumbuh kembang di dalam dunia yang seperti itu atau lingkungannya seperti itu, inputnya akan banyak input yang buruk atau input yang toksik misalkan, atau input yang tidak baik. Maka saat dia umur 23-25 tahun, kalau tidak ada penanganan gitu ya untuk mengcounter banyaknya abuse atau banyaknya pola asuh yang tidak baik, maka dia akan berperilaku merecall kembali perilaku-perilaku yang buruk untuk dia dijadikan perilaku di masanya. Jadi ketika seseorang sudah besar, pengasuhan anaknya bisa jadi akan sama dengan cara ayahnya mengasuh. Nah, kalau pas betul nggak apa-apa, tapi kalau pas ada yang perlu diperbaiki, kan kasihan gitu ya, anak cucu kita akan membawa genetik traumatik, karena memang trauma itu menurun di dalam genetik, maka itu akan turun-temurun nggak habis-habis gitu ya, jadi nggak putus putus genetiknya. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk yang belum menikah, yuk pelajari pola asuh gitu ya. Yang sudah menikah, termasuk saya sendiri, yuk terus refleksi, terus belajar supaya kita tidak menurunkan gen-gen traumatik pada anak kita. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Ada salah satu teori gitu ya, dari Dr. Adi Gunawan. Dia mengatakan bahwa sebetulnya emosi kita di dalam tubuh kita itu kayak handphone gitu loh. Handphone itu butuh dicas gitu ya. Handphone itu butuh dicas dan isinya adalah arus listrik supaya dia tetap nyala, supaya dia tetap bisa dipakai. Nah, kita karena di dalam otak itu juga isinya adalah arus listrik yang membuat kita bisa berinteraksi antara satu sel dengan sel yang lainnya, maka ini juga harus dicas. Kalau kemudian kita berasa aman di dalam kehidupan kita, berasa nyaman, maka kita akan merasa selalu pengen hidup, selalu ingin punya manfaat untuk diri kita sendiri, alam, atau orang lain juga. Tapi kalau mohon maaf, ketika kita merasa sudah tidak ada yang mencintai kita, tidak ada yang menyayangi kita, untuk apa hidup di dunia? Maka kemudian keinginan untuk bunuh diri, biasanya itu akan muncul, dilewati dengan depresi dulu, sebelum depresi ada stres dulu, stressful yang sudah tidak lagi ada obatnya, begitu, dan lupa dengan keberadaan Tuhan, maka biasanya mereka akan lebih cepat untuk mengalami penyimpangan perilaku, bahkan indikasi bunuh diri. Jadi kita bisa cek baterai kita itu masih adakah rasa ingin menyayangi orang lain, atau kita merasa masih dikasihi oleh orang lain. Nah, kalau itu udah habis, nah bagaimana? Ibu Ima, Ya, izin waktunya kurang berapa 5 menit lagi ya Bu ya. Oke, baik. Nah, karena Mohon mungkin maaf. iya tidak apa-apa, iya. Makanya slide ini nanti bisa dibagi, gitu kan, bisa dibagi supaya nanti bisa jadi bahan bacaan. Oke, saya Ya, Bu, lanjut terima ya. kasih. Baik. Ya. Nah, yang kedua adalah komitmen dalam keluarga. Istilahnya komitmen adalah kita perlu belajar bahwa di dalam visi misi ketika kita akan menikah atau kita sudah menikah, terus harus balik lagi. Komitmennya kayak apa sih? Ada perbedaan dalam sisi otak kita pada laki-laki dan perempuan. Ini sudah sering sekali kita bahas. Bagaimana sel-sel di otak kita itu punya fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita berbeda, masihkah kita berkomitmen? Ada perbedaan wanita dan pria dengan segala macamnya. Perempuan lebih cerewet, laki-laki tidak lebih cerewet, laki-laki lebih logis, perempuan lebih baper, dan sebagaimana banyak perbedaan. Kalau komitmen ini tidak kita pegang, maka nanti ya runtuhlah rumah tangga ini ya, karena bagaimanapun kita punya perbedaan secara biologis yang tidak bisa ditukar begitu ya, wanita-wanita, laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi positif. Nah, kenapa komunikasi perlu positif, perlu efektif? Kalau komunikasinya enak, hawa di rumah itu juga jadi enak, gitu kan? Kalau hawanya jadi enak, emosinya jadi stabil dan kita bisa berpikir dengan lebih bijak.
Apa cara-caranya? Bisa dibaca ya. Ini ada beberapa tips komunikasi positif. Misalkan dengarkanlah ketika anak-anak kita bicara, hindari kata jangan, kecuali untuk yang sifatnya sangat ekstrim ya. Misalkan jangan mendekati zina. Kalau itu nggak bisa diganti, ya memang harus dijauhi begitu kan. Jadi kata-kata jangan ini ya dipakai untuk hal-hal yang ekstrim. Tapi kalau misalkan kita mengasuh hanya karena anak-anak menggambar di tembok dan sebagainya, kita boleh pakai kata yang lebih tepat. Kemudian selanjutnya adalah kenyamanan saat menghabiskan waktu. Kita boleh pakai prinsip cinta di antara pasangan suami dan istri itu kalau kita membantu. Ketika kita mencintai seseorang itu dia bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kecenderungan potensinya. Kita tidak bisa memaksanya untuk menjadi kita. Bahkan laki-laki dipaksa untuk jadi perempuan, pola pikirnya ya, atau sebaliknya. Dan di dalam tubuh kita juga ada hormon cinta yang kalau kita, salah satu penelitian mengatakan oksitosin sebagai hormon kasih sayang untuk membuat tadi ya, warohmah tadi itu, kita punya ukuran 6 bulan. 6 bulan kalau nggak dicas kembali, nanti kasih sayangnya redup. Nah, ini dari hasil penelitian secara biologis. Jadi oksitosin bisa kita cas, bisa sebenarnya nggak harus nunggu 6 bulan ya, setiap hari juga harus punya karena beberapa hormon ini akan mempengaruhi bagaimana persepsi kita terhadap pasangan kita dan anak-anak kita. Dan rasanya pengen seperti ini nggak ya? Nah, teman-teman semuanya, rasanya asyik ya kalau kita sampai tua masih berasa tadi ya, rasanya masih sama nih kayak ketika di awal pernikahan. Saya juga terinspirasi oleh yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Jadi kita harus punya cinta, tapi kita juga harus cerdas. Bagaimana membawa cinta ini? Cinta yang cerdas adalah ketika cinta kita berlandaskan ilmu agama. Gitu ya. Cinta yang cerdas adalah ketika kita menyertakan Tuhan dalam setiap perilaku kita pada saat kita mencintai atau kita dicintai. Nah, karena kalau cinta tanpa kecerdasan itu juga bahaya dan cerdas tanpa cinta itu juga nggak cukup. Nah, selanjutnya teman-teman, kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas. Sekali lagi, ketika kita berbicara tentang spiritualitas, kita perlu ingat bahwa yang membuat manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur otak kita, yang mengatur takdir kita ya hanya Tuhan. Kalau kemudian kita diberikan kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk membuat persepsi otak kita akan husnuzon atau suuzon, ya ayo kita pilih husnuzon gitu kan. Ayo kita pilih sesuatu yang bisa membuat kita lebih positif karena kalau kita berprasangka baik, tentunya hal-hal yang baik itu juga akan kembali pada kita. Kita sudah kenal hukum law of attraction. Selanjutnya, memaafkan. Ini juga ternyata berpengaruh terhadap otak loh teman-teman. Kalau Anda belajar memaafkan atau forgiveness terapi, ternyata kita bisa menyehatkan bagian presence kita, bagian inferior parietal kita, dan kita bisa tetap terus stabil ingatan kita gitu ya. Karena kalau dipenuhi dengan dendam, hari-hari kita itu kayak terfokus pada dendam itu. Kita nggak sempat berpikir untuk hal-hal positif, meminta hal-hal yang lebih baik, karena terjebak oleh dendam dan prasangka buruk tadi. Dan terakhir, kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres, krisis, atau permasalahan secara efektif. Nah, ini adalah tips dari saya, begitu ya. Validasi emosi menjadi sesuatu yang penting secara psikologis karena bisa dilihat di gambar, kalau misalkan sistem emosi kita masih low, gitu ya, maka amigdala akan mengambil peran, gitu. Kemudian dia akan melawan atau kabur dan otak binatang kita bisa muncul nih, otak reptil kita bisa muncul. Kalau emosi kita tinggi, tidak terkendali, maka higher cortex-nya atau otak bagian depan tadi bisa berpikir dengan tidak bijak. Selanjutnya dibalik kalau emosi Ibu Ima, ya, udah habis ya. izin untuk waktunya memang sudah habis. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Iya, saya tambah sedikit ya, saya tutup dulu ya. Ya. Ya, baik. Jadi ini 1, 2, 3 bisa dilakukan dan ini adalah ayat yang perlu kita pegang nih. Jadi nanti kita bisa bahas lewat diskusi ya. Tetapi prinsipnya adalah kita perlu minta sama Tuhan supaya kita bisa lebih punya perasaan yang lembut dan sekali lagi Tuhan tempat kita meminta dan terakhir teman-teman pahamilah bahwa secara psikologis apa yang terjadi pada fisik itu berpengaruh terhadap psikologis atau psikis dan juga sebaliknya.
terakhir, mari kita sama-sama berdoa begitu ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, mari kita tutup dengan senyum. Nah, happy dan keep on smiling dan beberapa referensi yang saya pakai. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas keterlambatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ima. Saya kira pemaparannya sangat luar biasa sekali ya. Nanti teman-teman akan kami kirimkan PowerPoint-nya di grup dan di private chat teman-teman semua yang telah mengisi absen. Untuk absen bisa mengkonfirmasi ke nomor kami yang sudah ada di chat Zoom ini. Oke, saya simpulkan sedikit dari apa yang disampaikan dari Ibu Ima ya. Jadi memang apa yang terjadi di dalam mental kita, apa yang terjadi di dalam jiwa kita, itu ternyata sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan tubuh kita. Untuk itu mungkin kita semua harus untuk menjaga bagaimana kita mampu menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita dengan komunikasi yang baik seperti tadi itu, sehingga kadang itu apa yang kita bicarakan menjadi sebuah apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan akan menjadi sebuah karakter kita, dan karakter kita inilah yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang sukses ataupun tidak, termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Mungkin teman-teman sudah memiliki banyak sekali pertanyaan pada malam hari ini. Disimpan dulu karena di sini ada pemateri kedua dari Bapak Kyai Haji Ustadz Kusno, MPDI. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren dan juga LKSA Nurul Husna Kabupaten Jember. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang saya muliakan, Bu Ima khususnya yang tadi sudah cukup banyak memberikan landasan teori dan pengalaman terkait dengan bagaimana bisa untuk membangun ketahanan keluarga yang hebat, yang kata kuncinya isinya otak yang sangat menentukan, bukan isinya tas. Masih unmute? Masih mute? Ya. Saya mungkin hanya sedikit, tidak pakai paparan seperti Bu Ima tadi. Saya hanya ingin menggarisbawahi dari pengalaman yang hampir 10 tahun mendirikan lembaga kesejahteraan sosial anak, dan kita ingin membentuk sistem asuhnya atau pola asuhnya menggunakan pesantren, sehingga kita gabung menjadi panti pesantren. Dan kita kembangkan dengan dua pendekatan pengasuhan, yang satu berbasis asrama dan yang satu berbasis keluarga. Dan ini rupanya menjadi tren yang sangat menarik untuk kita belajar bersama dalam pengalaman hidup itu, sehingga rata-rata anak-anak yang ada di panti ini adalah anak yang bermasalah. Tetapi kita tidak boleh bahwa masalah yang dihadapi anak itu stagnan, tapi justru dinamis. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ima tadi, justru ilmu yang sangat berharga bagi kami, ya. Yang mana kita harus bisa mengubah mindset daripada anak-anak kita supaya bisa menatap hari esok yang lebih bagus lagi. Tidak boleh traumatik karena masa lalu yang ditinggalkan oleh keluarganya. Barangkali ini mungkin ada teori yang perlu kita komparasikan nanti ya, dari teori yang Ibu Ima sampaikan. Nah, dalam pendekatan agama yang selama ini kami menekuni bahwa hidup manusia itu kalau ingin ada ketenangan, ya, di dalam bahasa Quran punya sakinah, maka harus dijiwai dengan keimanan yang benar. Nah, kata kunci iman ini yang adalah
dalam kehidupan kebangsaan kita. Mohon maaf kalau tadi moderator ya itu menyebut kerentanan daripada keluarga Indonesia. Dan saya juga merasakan karena saya praktisi di kepenghuluan, jadi saya kerja sehari-hari sebagai penghulu media di salah satu kabupaten di Jember. Itu kerentanan ini sangat real. Karena kalau Bu Ima tadi mengatakan idealnya korteks frontal manusia yang di otak itu sempurna ketika usia 23-25. Dan data empirik pernikahan bangsa kita itu di bawah 20, bahkan di bawah 16. Ini mengerikan sangat. Walaupun undang-undang perkawinan sudah direvisi menjadi 19 tahun, kemudian masih celahnya sangat menganga lebar, yakni pintu dispensasi pengadilan. Hampir semua yang masuk ke pengadilan boleh dikatakan 90% lolos diberi dispensasi. Artinya apa? Undang-undang yang dibuat itu tidak punya fungsi secara normatif. Nah, karena itu kita juga prihatin dengan kondisi seperti itu. Sementara kultur budaya yang berkembang di masyarakat kita juga sangat beragam. Ketika anak itu tidak dinikahkan dalam usia yang dini tadi itu, ragam alasan, misalkan karena perzinahan, karena tidak bisa mengendalikan diri, karena budaya nanti jadi perawan kasep dan seterusnya itu ya. Nah, itu juga masih berkembang besar di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu faktor kepercayaan ini sangat menentukan kualitas daripada keluarga. Maka ketika membangun keluarga, pilar yang pertama harus zawaj, yakin dulu bahwa itu pasangan terbaik baginya. Jangan gampang untuk dipengaruhi oleh informasi-informasi selain dari kepercayaan hidupnya. Jadi memang tidak jarang orang yang sudah mengenal, bahkan menurut teorinya tadi dewasa, ya sudah matang untuk menata emosinya, tapi kenalannya cukup lama, bahkan bertahun, nikahnya hanya 3 hari. Ya, kita sering kan dengar itu figur-figur publik gitu ya, itu real di hadapan kita. Karena itu adalah bukti bahwa kepercayaan itu menentukan daripada ketahanan keluarga yang ada. Itu yang pertama, bahwa kita harus yakin pasangan kita itu adalah anugerah Tuhan yang terbaik buat kita. Walaupun kadang-kadang belum sesuai dengan ekspektasi yang kita bikin. Jadi seringkali kita itu bikin standar yang melebihi apa yang Tuhan kasihkan sama kita. Dan kita juga sering tidak bisa untuk menerima apa yang dianugerahkan itu sebagai sarana Tuhan memuliakan kita. Barangkali aspek litas kuno tadi itu adalah keimanan yang harus diperkuat. Yang kedua itu misakon golito. Prinsip untuk bertahan kita harus yakin bahwa ikatan keluarga itu ikatan yang tidak hanya karena 2 insan saja. Jadi proses ikatan di dalam berkeluarga yang didahului dengan akad nikah itu adalah ikatan yang luar biasa lapisannya. Jadi tidak hanya modal cinta 2 insan yang sama-sama seia sekata. Kata Mbak Surip, I love you full, tak gendong kemana-mana gitu ya. Tetapi itu memadukan 2 kepentingan yang berbeda, 2 kultur yang berbeda dari keluarga, bahkan mungkin masyarakat yang berbeda, nilai-nilai yang dijunjung sebagai keluhuran. Ya, cobalah kita bicara negara maju, negara berkembang, atau negara belakang dengan sistem nilai budaya masing-masing, kemudian mereka bertemu dalam satu wadah namanya dunia ini, kemudian dia melangsungkan pernikahan, membentuk kelembagaan keluarga yang terkecil tadi itu adalah terdiri suami istri, kemudian suami istri dan anak, katakan gitu. Itu kalau betul-betul tidak disadari bahwa perikatan yang dia bangun dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu adalah menjaminkan nama Tuhannya. Tidak hanya menjaminkan regulasi yang dibuat oleh negara, oleh DPR dan pemerintahnya. Tidak hanya karena ingin menjaga kehormatan keluarga dan diri pribadinya, tapi mempertaruhkan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Dan kita sebenarnya bersyukur sebagai orang Indonesia itu sudah punya dasar negara yang kemarin kita peringati 1 Juni itu, Pancasila itu ya. Itu kita syukur banget ada ketuhanan yang maha
tinggal bagaimana itu disupportkan setiap pribadi di dalam membangun keluarga didasari oleh nilai-nilai Tuhanan tadi itu, sehingga dia yakin bahwa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlal furujahunna bi kalimatillah. Hubungan menjadi halal karena akad nikah yang dilakukan, dan tanggung jawab yang diemban adalah akhadtumu bi amanatillah. Dia mengambilnya dengan amanat Tuhan. Jadi yang kedua misakon golito ini kalau memang dijadikan sebagai kekuatan untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, insya Allah lebih dari cukup. Kemudian yang ketiga kita kenal namanya pilar muasyarah bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tadi Ibu menyebut bahwa ketika relasi itu dibangun ya dengan tidak benar, ada 10 perilaku yang mempercepat proses kehancuran tadi itu misalkan. Kalau kita sederhana saja, ketika kita ingin muasyarah bil ma'ruf itu kita ibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Pasangan itu harus mampu menjadi pakaian bagi pasangan lainnya. Artinya apa? Suami istri itu seperti pakaian. Yang pertama, yuwarisatihima, menutup hal-hal yang kurang dari pasangan itu. Sehingga tadi yang kecenderungan otak binatang tadi itu tidak sampai muncul ke permukaan, menjadi stigmatis pada pasangan dan selalu bangga ketika mengobrol, memberitahukan kekurangan kelemahan pasangannya, itu akan bisa terpendam ketika dia sadar bahwa aku adalah pakaian yang menutup aurat, menutup keburukan daripada pasanganku. Yang kedua itu adalah fungsi pakaian adalah untuk risah, untuk mengindahkan. Mengindahkan artinya apa? Ketidaksempurnaan pasangan justru berada pada pasangannya gitu. Jadi kalau kita sebagai suami bisa jadi sempurna, bisa jadi mulia, bisa jadi berharga, ya karena memang kita punya istri. Makanya sering dikatakan suami yang hebat itu karena ada istri yang hebat juga gitu ya. Nah, karena itu di sini kemudian muncul konsep namanya ta'awun, kerjasama, berbingkai tolong-tolongan, pertolongan satu dengan yang lain. Suami menolong istri, istri menolong suami. Suami merasa ditolong istri, istri merasa ditolong oleh suami dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, fungsi pakaian adalah yu'rafna wa la yu'zain, untuk mudah dikenali dan tidak disakiti oleh sistem. Rekan-rekan sekalian, hidup ini kan hegemoni ya, tarik menarik. Kalau kita tidak menjadi yang mempengaruhi, ya kita menjadi yang dipengaruhi. Di dalam kehidupan ini seringkali kita itu terbawa dengan sesuatu yang tidak otentik dari diri kita, yakni faktor-faktor eksternal yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita mengenal diri kita dengan benar, kemudian mengenal diri pasangan kita dengan benar, menerima kebenaran pengenalan kita apa adanya, itu jauh lebih membahagiakan daripada kita mengikuti apa yang berkembang di luar diri kita dan di luar pasangan kita. Karena standar hidup sebenarnya adalah bermula dari keteguhan konsep diri yang dimiliki oleh yang bersangkutan, sehingga mampu untuk bersaing dengan konsep-konsep yang ada di luar dirinya. Maka ini menjadi penting, muasyarah bil ma'ruf dengan cara apa? Ketika melihat kekurangan dari pasangan, dijadikan sebagai ladang untuk kebaikan dirinya. Maka tadi kata Bu Ima adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat. Nah ini, jadi orientasinya menjadi manfaat, memberi manfaat, tidak menerima manfaat, sehingga apa? Khairunas anfa'ulinas itu akan menjadi obsesif kita di dalam benak kita, sehingga kita akan self-positive thinking bahwa kita punya makna dalam keadaan kita. Masalah orang menilai ABCD itu urusan mereka, ya, tetapi kita kalau sudah punya prinsip memberikan makna, memberikan arti dalam hidup, insya Allah itu kita akan jauh lebih tangguh dalam menghadapi faktor-faktor yang akan meluruhkan terhadap kebersamaan daripada keluarga itu. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya ada musyawarah. Tadi ayatnya sudah dikutip oleh Bu Ima ya, itu wasyawirhum fil amri. Jadi bagaimanapun urusan bersama harus dibicarakan bersama. Kita tidak boleh egois memutuskan sesuatu yang melibatkan banyak orang. Kaitan dengan istri kita tanya istri kita, karena yang tahu persis apakah baju itu bisa dipakai dengan nyaman oleh si istri, ya istri sendiri, bukan kita suami tadi. Apalagi dalam konsep psikologi tadi Bu Iman nyebut
antara laki dan perempuan itu adikudratinya memang berbeda, dan Quran juga sudah menyebut begitu, tidaklah sama laki dan perempuan itu, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi karakter sifat-sifat yang melekat pada fisik itu, dan semua harus dihormati dan dihargai dengan tepat, diperlakukan dengan baik. Maka caranya wasyawirhum bil amri, ketika terkait dengan apa yang terjadi atau melibatkan pihak-pihak lain, ya kita musyawarahkan. Bahkan anak-anak kita pun kita tidak mendoktrin, memaksa, tapi mendialogkan dan mendiskusi. Jadi ketika anak punya pilihan, bahkan sesekali dia kesukaan makan apa, ya kita harus tanyain, ya kenapa ini nasi nggak dimakan sama anak kita? Ya boleh jadi karena memang nggak cocok dengan selera anak itu. Padahal yang dimasak kita adalah 4 sehat 5 sempurna. Yang diingini anak-anak kita itu adalah hal-hal yang sifatnya instan, hanya cukup cita rasa saja. Padahal itu sangat berbahaya misalkan. Tetapi kita nggak bisa memaksakan, harus proses dialektika, yakni wasyawirhum bil amri. Sehingga apa, perbedaan itu bisa untuk dieliminir, diperkecil, tidak menjadi jurang semakin mana. Yang kelima kita sebut dengan ar-ridho. Apapun yang terjadi dalam hidup pada hakikatnya di luar kemampuan kita saja mengusahakan. Tetapi ada faktor-faktor tadi bahasa Ibu Ima adalah takdir ya. Alladzi qadara fa'ada. Karena itu ridho menjadi penting. Apapun yang ada itulah diyakini sebagai yang terbaik buat dirinya. Nah, oleh karena itu ada 3 segi cinta tapi bukan cinta segitiga kayak lagunya apa filmnya Roma ya. Jadi cinta segitiga itu keliru. Yang ada dalam segitiga cinta. Bagaimana merawat kecintaan supaya menjadikan kita harmoni sepanjang hayat. Yang pertama ada kedekatan emosi. Jadi bagaimana antar suami istri, orang tua anak itu merasa memiliki satu dengan yang lain. Yang susah ini orang laki biasanya. Punten Bu Iman. Orang laki itu kalau ditanya di luar sana, sudah punya istri belum? Nah itu kan kurang ajar. Itu kan tidak bagus ya. Ya. Jadi itu keliru benar itu. Kenapa? Kalau itu menjadi obsesi, kemudian timbul di dalam hati, itu bahaya dengan akad yang sudah dilakukan. Bisa-bisa membatalkan terhadap pernikahannya dia. Itu bahayanya di situ. Makanya bagi peserta webinar ini barangkali kalau ada yang punya pikiran-pikiran gitu, jangan diteruskan ya, berhentilah. Yang kedua itu gairah atau kepuasan. Jadi Ibu Ima tadi nyebut bukan karena lamanya hidup terasa mesra indah, tetapi bagaimana kualitas di dalam membangun relasi menimbulkan kepuasan. Orang itu kalau mendapat kepuasan dalam hidup itu insya Allah jiwanya tenang, kemudian pikirannya juga menjadi tenang, dan pada akhirnya perilakunya juga akan menenangkan kepada sekelilingnya. Yang ketiga namanya komitmen. Nah, komitmen terkait dengan hak kewajiban, siapa menunaikan apa, dan kemudian itu didiskusi. Walaupun tadi ada ayat yang saya singgung, tidaklah laki sama dengan perempuan, dan dibenarkan oleh Bu Ima, tapi bukan berarti hal-hal yang adikudrati itu kemudian dijadikan alasan pembenar. Harusnya seperti ini, padahal dalam urusan sosial budaya ya kita harus menghormati bahwa semua harus didiskusikan, semua harus dimusyawarahkan dalam luar. Saya kira ini pengantar saya, sehingga nanti kalau memang perlu untuk kita lebih mantapkan dalam diskusi, setidak-tidaknya kita akan mendapatkan arah yang jelas bahwa ketika Allah menyatakan nikah itu supaya ada ketenangan dan kamu mampu menciptakan mawaddah warahmah, mampu menciptakan cinta untuk kebahagiaanmu dan cinta untuk membahagiakan pasanganmu. Maka di situ cinta selalu memberi dan cinta memang tidak berharap diberi. Itu susahnya dari situ ya. Oke, kita lanjut monggo Mas Moderator ya. Mumpung belum diingatkan waktunya ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Kusno sebagai pemateri yang kedua. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan dari Bapak Ustadz Kusno, di mana ternyata di dalam membangun sebuah keluarga itu tidak hanya pada bangunan materi saja, tetapi ada juga bangunan yang bersifat imateri, dan itu sangat luar biasa kuat sekali. Sebagaimana kita lihat, mungkin tingkat perceraian pada public figure yang ada di Indonesia itu sangat tinggi. Mungkin beberapa dari mereka memiliki tingkat keagamaan mungkin, atau tingkat sentuhan rohani ataupun teologi yang mungkin
belum terlalu dalam kepada mereka. Nah, untuk itu mungkin beberapa teman-teman dari peserta webinar pada malam hari ini ada pertanyaan mengenai mungkin bagaimana sih memilih pasangan yang tepat, atau bagaimana mempertahankan keluarga yang mungkin pada hari ini itu sudah banyak sekali permasalahan, ketidakcocokan, prahara di dalam keluarga. Mungkin seperti itu ya. Mungkin teman-teman dari peserta webinar pada malam hari ini bisa menanyakan ya. Di sini ada 2 sesi. Sesi pertama ada 2 penanya, kemudian sesi kedua juga ada 2 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, bisa open mic atau video juga diperbolehkan. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, sebelumnya Assalamualaikum. moderator. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan, Kak. Oke, baik. Mas, saya ingin bertanya kepada pemateri 1. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk memutuskan mata rantai sifat anak yang keras akibat dari pola asuh orang tua yang otoriter? Iya. Ya, karena saya sebagai salah satu guru bimbingan dan konseling, saya menemukan berbagai permasalahan yang dialami anak disebabkan adanya keretakan keluarga. Kemudian pola asuh orang tua yang otoriter sehingga menyebabkan sifat orang tua yang buruk menurun kepada anak. Dan itu sulit sekali untuk direduksi atau diturunkan sifatnya yang buruk ini. Jadi bagaimana sih cara kita sebagai orang terdekat atau sebagai guru untuk menangani permasalahan ini? Karena kalau misalkan diteruskan, maka sifat anak ini akan tertanam ke diri anak sampai di kehidupan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tadi namanya Kak siapa ya yang bertanya mengenai memutuskan karakter tadi? Kak siapa? Arfani Fernando. Terima kasih Kak Arfani. Untuk yang kedua, teman-teman bisa raise hand, kemudian bisa open mic dan juga open video. Oke. Ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Kolom chat ya. Izin bertanya mengenai, ya ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya coba baca yang paling atas ya karena pertama kali bertanya. Izin bertanya, Bapak, mengenai mencari jodoh yang baik itu seperti apa? Dan apakah salah kita sebagai laki-laki yang tidak baik mencari pasangan yang baik untuk memperbaiki diri laki-laki dari yang buruk menuju kebaikan? Oke, jadi pertanyaan yang kedua ini adalah ingin tahu mengenai tips dan trik untuk mencari pasangan hidup. Ya. Apakah salah sih seumpama kita ini atau saya ini ya seorang laki-laki yang mungkin tidak baik ya mencari perempuan yang baik gitu. Apakah itu salah dan apakah itu bisa? Sedangkan mungkin di beberapa sumber mengatakan bahwa laki-laki baik hanya untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Lah, saya ini mungkin ya atau beberapa teman yang merasa tidak baik ini terus dapat yang seperti apa? Apakah salah kita untuk mencari perempuan yang baik tersebut? Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Saya persilahkan kepada Ibu Ima untuk dijawab dan selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Bapak Ustadz Kusno. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Ima. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kita perlu dari sisi psikologis ya tentunya kita perlu memahami bahwa terkadang kita itu kan tidak bisa mendapatkan lingkungan yang semuanya baik-baik saja, begitu ya. Saya rasa di setiap hari di kehidupan kita itu pasti ada kita punya circle yang baik dan mungkin bisa jadi kita juga harus menemui circle yang tidak baik, begitu. Nah, kalau kemudian ini ada masalah di rumah karena faktor otoriter dan sebagainya,
saya rasa kalau ini dalam sebuah lembaga itu biasanya ada bimbingan dan konseling. Istilahnya kalau dulu kan BP ya, tapi sekarang kan BK begitu. Nah, tentunya harus banyak pihak nih yang perlu bersinergi. Kalau dalam kasus anak, karena hampir 90% perilaku yang dialami oleh anak-anak ini memang diakibatkan oleh pola asuh orang tua, gitu ya. Jadi yang sisanya ada dari lingkungan. Nah, kalau misalkan kita memahami dari sisi keluarga, dia tidak bisa memberikan cinta kasih yang cukup, maka sementara sambil berjalan diskusi tentang parenting bersama orang tua, kita bisa mengganti cinta kasih yang hilang itu dari guru atau dari circle yang lain. Nah, sebetulnya kunci pertama seseorang itu bisa aware terhadap dirinya sendiri, bisa memvalidasi emosinya sendiri termasuk anak-anak. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bisa membuat mereka terbuka, itu akan dimulai dari situ. Misalkan, ketika ayahmu membentak, ketika ayahmu menampar, misalkan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu ya, yang kamu rasakan apa? Yang kamu pikirkan apa, yang kamu takutkan apa, yang kamu cemaskan apa. Sebetulnya hal pertama itu harus ada dulu, tidak boleh langsung nasihat gitu ya. Karena sebetulnya nasihat itu bisa dicerna baik oleh bagian frontal kita, prefrontal kita, kalau emosinya sudah stabil dulu. Nah, maka validasi emosi menjadi sesuatu yang penting dulu. Kayak mengakui dulu, menerima dulu apa emosi mereka. Setidaknya ketika dengan guru mereka terbuka, maka hal-hal yang terasa tidak nyaman itu sedikit tereliminasi. Nah, selanjutnya kita memang tidak bisa bergerak sendiri kalau dalam kasus abuse, dalam kasus pola asuh. Bagaimanapun parenting atau edukasi pengasuhan itu perlu diberikan kepada orang tua. Makanya selalu ada nih sekolah-sekolah yang mengadakan parenting dan sebagainya. Dan kalau memang orang tua ini melakukan abuse pada anak, meskipun dalam bentuk otoriter atau apapun itu, saya rasa kalau ini sudah berkaitan dengan psikis atau bahkan fisik yang terluka begitu ya, maka ini harus segera disampaikan. Mungkin mereka tidak tahu bahwa trauma itu menurun ke genetik misalkan, lewat genetik. Jadi kurangnya ilmu dari orang tua ini yang membuat mereka tidak tahu bahwa ada efek jangka panjang tentang traumatik yang dialami anak akibat pola asuh yang otoriter ini. Namun kita juga bisa nih mengajak ngobrol si anak ini gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Jadi mereka punya strategi resilience apa nih untuk menghadapi orang tuanya yang pemarah itu. Nah, atau otoriter itu. Kita bisa memberikan strategi-strategi. Kalau misalkan orang tuamu gampang marah, coba cek dulu. Kira-kira waktu ayah bilang A, apakah dirimu langsung B sampai Z gitu ya. Jadi istilahnya kalau anak zaman sekarang itu saking kritisnya, dia tidak tahu waktu gitu ya. Kapan saya harus menjawab pertanyaan, kapan saya iyain dulu apa yang dikatakan orang tua, menunggu dulu apa yang dikatakan orang tua, baru orang tua satu kalimat, anak sudah 30 kalimat. Nah, etika-etika atau adab dalam berkomunikasi dari anak ke orang tua atau orang tua ke anak, mungkin itu juga yang perlu dibahas. Sejatinya begini, kalau guru bisa menggantikan sejenak cinta kasih dari orang tua, itu bisa membuat baterai kasihnya terisi kembali pada si anak. Sehingga dia bisa lebih terbuka, dia bisa lebih mencari strategi bersama, dan tentunya perlu ada edukasi parenting pada orang tua. Mungkin dipanggil ke sekolah atau bagaimana, atau parenting bersama begitu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Bima atas jawabannya. Saya kira jawaban itu sudah sangat cukup sekali untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi memang ada beberapa hal ya Ibu Bima yang mungkin menjadi PR kita bersama-sama bahwa pola asuh dari keluarga ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Bahkan ada beberapa ingatan yang mungkin dari Ibu Ima yang mungkin ada dan juga melekat di kita seperti ingatan alam bawah sadar, kemudian ingatan pikiran, kemudian ingatan genetik dan juga ingatan budaya yang mungkin kita bawa dari pola asuh anak hingga kita dewasa. Untuk itu
Mungkin itu yang kita kesimpulan dari jawaban dari Ibu Ima tadi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Ustadz Kusno adalah bagaimana cara kita memilih pasangan dalam hidup kita, seperti itu. Untuk itu untuk Bapak Ustadz Kusno kami persilakan. Terima kasih. Sebelum menjawab itu saya dikit sampaikan pengalaman ya. Yang susah itu kalau guru BP-nya sudah stres duluan. Saya ini ngadepin guru juga orang tua juga anak. Jadi yang susah itu kalau guru BK tidak paham psikologis dengan mendalam, apalagi ilmu jiwa dalam tidak dipahami, dihayati, gampang stres menghadapi anak. Kebetulan kami punya dari keluarga yang broken, kita ambil di jalanan, dapat 1 pekan minggat dari asrama. Kita cari kemana-mana, ketemunya di perapatan. Apa? Dia ngamen. Kita ambil lagi, hilang lagi. Apa? Jaranan. Jaranan gitu loh. Kita ambil lagi. Sampai orang tuanya itu juga bingung. Ya kan? Itu akibat daripada orang tua yang pisah-pisahan sebenarnya. Tapi ayahnya masih menyayangi, ibunya yang pergi gitu ya. Nah, rupanya ini, tapi betul kata Ibu tadi, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Subhanallah. Disitulah terbuka. Dan hari ini anaknya sudah mulai jadi penghafal. Ya. Sudah tenang. Ya. Dia kalau waktunya adzan pasti yang pertama datang. Ya. Ini artinya apa? Betul kata Ibu tadi, sentuhan nurani ini harus dilakukan. Ya, itu pengalaman yang terjadi ya. Khusus yang tadi tanyakan, sebenarnya gampang saja sih. Untuk mencari orang sempurna itu memang tidak ada. Karena konsep kesempurnaan itu sebenarnya adalah ilusi yang kita bangun pada diri kita. Ya, maka jangan mencari yang sempurna dalam hidup ini. Tetapi bersediakah kita untuk menjadi orang yang sempurna? Itu aja. Ya. Jadi kalau tidak bisa dicapai secara total, ya jangan ditinggal semuanya, yang gitu ya. Jadi kalau memang mencari jodoh idealnya, itu idealnya kalau kata Nabi kan ya orangnya cantik, ya. Kemudian keturunannya orang bangsawan, orang bermartabat, itu ya. Kemudian hartanya juga banyak, kan gitu, kaya, gitu ya. Besok jadi bojone gak usah nyambut gawe, tapi disuplai, gitu ya. Ya. Terus yang keempat itu agamanya bagus, tapi ini gak nemu semua kata Nabi itu. Coba cari yang keyakinannya itu lurus, karena orang yang punya keyakinan lurus itu jauh lebih gampang untuk menata diri dan ditata daripada mereka yang ilmunya tinggi, kekayaannya besar, kecantikannya oke, gitu. Daripada yang itu, kenapa? Pengalaman sehari-hari saya di KUA, ya toh, orang bertengkar itu hampir tiap hari ada. Hampir tiap hari, dan sebab pertengkarannya itu aneh-aneh gitu loh ya. Satu dengan yang lain itu berbeda. Yang satu suaminya katanya kurang memberi nafkah. Yang satu justru karena suaminya banyak memberi nafkah, loh ya. Sehingga istri jarang di rumah karena shopping saja. Jadi pindah toko ke toko, jarang di rumah gitu ya. Nah, itu juga problem ternyata. Nah, oleh karena itu terkait dengan apakah laki-laki baik itu akan memperoleh perempuan yang baik, ya, karena milio tadi kata Bu Ima, milio itu sangat menentukan terhadap cara pandang kita, ya. Selain daripada keyakinan, keilmuan yang kita punya, kemudian kondisi lingkungan juga menentukan. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang buruk, maka pandangan hidup kita jadi buruk juga. Karena itu caranya jika kita merasa orang yang tidak baik tadi itu atau kurang baik tadi itu, ya berbenah diri dengan menciptakan lingkungan mengarah pada kebaikan atau kesempurnaan. Lah, maaf, saya ini 4 kali studi kasus di Doli. Di Doli itu Surabaya ya. Itu yang sekarang sudah dibebaskan. Kemudian saya 4 tahun menjadi penyuluhnya begituan. Penyuluhnya begituan tuh. Sampai mucikari itu apal dengan saya itu. Karena tiap pekan saya pasti datang di Puger, di Jember itu ada tempat itu di Puger daerah besi ini. Bahkan saya bilang, saya datang ke sini bukan untuk menghalangi orang melakukan itu, tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu sayang sama kita semua. Bahkan saya bilang ke mucikarinya,
doain mudah-mudahan saya di sini tidak ikut seperti apa yang ada di lingkungan sini. Nah, itu kemudian dia terbuka, Masya Allah. Ada Ustadz minta doa pada mucikari. Biasanya mucikari minta doa sama Ustadz. Ini Ustadznya minta doa ke mucikari untuk membuka komunikasi agar ada kesetaraan. Orang itu kalau sudah dipandang setara, punya harkat martabat yang sama, itu biasanya ada kemudahan untuk memasukkan misi perubahan kepada sistem yang sudah mendarah daging tadi itu. Nah, maka laki-laki yang ingin dapat perempuan yang baik, ya dia harus berupaya memperbaiki dirinya sesuai kemampuan yang dia punya. Jangan nanti dirinya nggak pernah berubah dalam kebaikan, nuntut istrinya jadi baik, terus akhirnya apa? Aku nikahi kau kan supaya kau jadi pemimpinku. Nah, kebalik ini kata Biman, yang perempuan dijadikan pimpinan, sementara yang laki-laki menjadi makmum. Padahal tidak boleh kan? Etikanya harus tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan yang nyata itu. Nah, saya kira ini sebagai pengantar saja. Nanti dilanjut sendiri pada rekan-rekan yang ingin mencari jodoh. Lebih baik ya konsultasi kepada lembaga yang berkompeten. Kalau memang kita belum tahu pasti, bahkan ada gini di dalam bimbingan perkawinan itu ada teknik untuk mengukir sungai kehidupan keluarga. Ini luar biasa. Itu harus dibimbing oleh tenaga ahli, ya, psikolog, kemudian konsultan keluarga. Nanti akan menemukan yang tidak sempurna dan sehingga diketahui, oh ini faktor penghancurnya, ini faktor penguatnya, oh ini orang ini dikasih aja jurus bertengkar yang sehat misalkan ya, misalkan karena apa? Tiap hari bertengkar, kalau nggak dengan mertuanya ya dengan istrinya, kalau nggak mertuanya dengan anaknya, kalau nggak dengan anaknya dengan tetangga kanan kirinya, tengkar aja, memang hobinya tengkar. Nah, tetapi kan tidak boleh orang ini kemudian dianggap sebagai kesialan. Wong sudah kadung dipersunting jadi istri kok secerewet apapun dia istri kita, ya, maka kita harus memberikan advice terkait dengan jurus bertengkar yang sehat. Nah, itu nanti ada itu bagaimana caranya untuk supaya. Nah, itu ada di tenaga ahli. Ya, Bu Ima ini boleh banyak ini teori-teorinya kayaknya ya. Oke, kita aja ya, matur nuwun. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Kusno ya. Beliau ini memang sebagai praktisi ya. Beliau setiap hari bekerja di kepenguluan. Jadi mungkin beliau setiap hari itu menemui berbagai masalah ya, masalah keluarga, mulai dari anak, orang tua dan lain sebagainya. Dan jawaban dari beliau ini memang langsung dari pelakunya gitu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pertanyaan kedua ya. Teman-teman bisa raise hand, langsung open mic dan open video. Kita akan memberikan kesempatan kepada 2 penanya untuk sesi terakhir ini. Kemudian kita mengakhiri kegiatan webinar pada malam hari ini dan kita akan bertemu lagi, kita akan berjumpa lagi di webinar di bulan berikutnya. Oke, ada yang ingin bertanya bisa open mic dan juga open video. Ya, Ibu, dipersilahkan. Oke, dipersilakan teman-teman. Apabila tidak ada yang bertanya melalui open mic dan juga video, maka saya akan membacakan pertanyaan melalui pesan chat ya. Oke, apakah ada yang bertanya ini? Saya beri kesempatan lagi untuk open mic dan juga video, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Oke. Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya mau bertanya ini. Oke, bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, dari kota mana mungkin? Oke, sebelumnya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Solahuddin Hasbi Yusuf Al-Ayubi, saya dari Semarang. Ini mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa ini ya on cam karena memang ini keterbatasan dari kamera saya mungkin kurang support, kurang mendukung. Jadi ini saya hanya bisa menyampaikan secara langsung saja terkait tentang materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan Bu Ustazah tadi disampaikan tentang di sini saya mengaitkan tentang materi yang juga saya dapatkan tentang sosiologi keluarga, di mana seorang anak itu tadi dikatakan ketika perlakuan orang tua itu nanti akan menurun kepada anaknya. Nah, itu saya memiliki statement lain, mungkin saya memiliki asumsi lain karena
sepertinya ya kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena tidak semuanya begitu. Ketika kita mengatakan di perkotaan dan di pedesaan itu memiliki lingkungan yang berbeda. Ketika di kota mungkin ketika orang tua yang melakukan broken home dan lain-lain, itu anak itu justru akan memiliki kepribadian yang berbeda. Bagaimana dia memiliki mindset, pola pikir, bagaimana dia tidak seperti orang tuanya yang broken home. Tapi ketika kita di kampung itu, nah itu baru nanti akan apa ya? Ketika buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu kemungkinan seperti itu tadi. Jadi statement itu tadi ketika anak meniru perilaku dari orang tua itu kalau menurut saya sendiri saya kurang sepakat mungkin seperti itu karena saya juga memiliki ini dari teman saya sendiri juga ada yang seperti itu jadi lingkungan itu sangat berpengaruh seperti itu Bu. Oke. Ya, terus ini saya ada tambahan lagi tentang bentar tadi kok lupa saya yang tanyakan tentang ini. Yang terakhir disampaikan tadi tentang apa ya Mas moderator ya, saya ini kasih stimulus coba Mas, saya lupa Pak Ustadz tadi. Mungkin di bagian yang mana? Yang terakhir ini beberapa saat yang lalu disampaikan oleh Pak Haji Kusno ini. Mencari jodoh mungkin ya. Ya betul ya, betul ya tentang jodoh. Ya betul tentang jodoh saya ingat lagi betul. Ya. Nah ketika tentang jodoh itu kan ada juga yang pernah mengatakan bahwa jodoh itu cerminan dari diri sendiri mungkin begitu. Terus bagaimana ketika orang ini kita menganggap melihat ketika ada orang yang tidak terlalu baik. Nah, apakah orang yang tidak terlalu baik ini ketika jodoh itu cerminan dari diri sendiri dia juga akan mendapatkan orang yang tidak terlalu baik juga. Nah, ketika begitu siapa yang akan memperbaiki orang yang tidak terlalu baik ini tadi ketika jodoh itu cerminan dari diri sendiri. Nah, maka kita juga perlu mengubah pola pikir masyarakat Indonesia mungkin ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ketika ada orang yang kurang baik ya kalau bisa orang yang memiliki kepribadian yang baik bagaimana dia memperistri orang yang kurang baik itu tadi supaya orang itu tadi bisa menjadi lebih baik. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu tentang yang saya sampaikan itu tadi. Seperti itu, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Masnya atas tanggapannya. Mungkin itu lebih kepada penambahan saja gitu ya. Mungkin itu akan menjadi koreksi kita bersama ya. Tapi mungkin pertanyaannya belum ada dari Masnya. Mungkin hanya tanggapan saja mengenai bagaimana respon tanggapan tersebut. Mungkin kita bisa mendiskusikannya di belakang ya bersama kami. Nanti bisa menghubungi admin atau Ibu Ima atau Pak Faisal mau menanggapi juga. Terima kasih. Dipersilakan dulu. Baik. Pangapunten, saya terlebih dahulu. Pak. Ya, dipersilakan. Baik, iya terima kasih atas tanggapannya. Mungkin saya juga meluruskan ya atau menambahkan juga. Jadi ditambahin, saya juga pengen nambahin lagi gitu ya. Jadi makin banyak nih tambahannya. Betul yang dikatakan tadi kalau berbasis dari studi sosiologi karena memang ini berbasis pada culture, kebudayaan antara di kota sama di desa sama di daerah terpencil atau mungkin tentunya beda daerah, beda respon gitu ya. Namun yang perlu dipahami adalah ada proses namanya epigenetis. Jadi di dalam ilmu neuropsikologi itu ada namanya proses epigenetis. Epigenetis itu di mana setiap gen yang ada di dalam tubuh kita tidak semuanya akan menjadi sebuah perilaku. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena di dalam proses seseorang itu berperilaku, itu kan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Ibaratnya nih, misalkan ya, ada orang tua yang kasar sama anaknya gitu ya, dia juga pernah trauma gitu karena kekasaran orang tuanya. Namun karena dia punya teman, punya guru spiritual bisa jadi, atau punya psikolog, punya psikiater, atau siapapun orang yang bisa memberikan intervensi yang bagus tentang kesehatan psikisnya, maka punya orang tua yang membuat traumatik itu bisa tidak turun kepada dia ketika menjadi orang tua. Itu namanya proses epigenetis. Seseorang akan memutuskan perilakunya. Salah satu faktornya adalah
ketika ada lingkungan gitu ya, kemudian juga ada spiritualitas juga. Jadi perilaku yang seharusnya ada gennya, gen trauma, dia tidak jadi perilaku yang muncul sama persis seperti yang dilakukan orang tuanya. Ini adalah namanya proses epigenetis gitu ya. Jadi terima kasih tambahan dari sisi kebudayaan atau culture atau tempat begitu. Di dalam psikologi pun karena memang kita tidak membahas epigenetis ini dengan lebih rinci, ada proses itu gitu ya. Sehingga setuju juga monggo, tidak setuju pun juga boleh begitu. Tapi memang ada proses epigenetis yang membuat gen tidak selalu terwujud sebagai sebuah perilaku, termasuk trauma tadi. Yang kedua mungkin saya menanggapi Pak Kusno tadi ya, kalau Pak Kusno ke Doli gitu ya, sempat ke Doli, saya kebetulan kok ya pekerjaan saya di Doli. Saya praktek di Doli gitu ya. Saya praktek di Doli kurang lebih sekitar 2 tahun, tetapi sebagai psikolog begitu ya, sebagai konselor HIV. Jadi saya dulu bekerja di Puskesmas Putat Jaya gitu kan, sebagai konselor HIV. Kalau Pak Kusno tadi itu studi kasus di sana, maka saya sehari-hari makan sama PSK gitu ya, main juga sama PSK gitu, dan bahkan tesis saya pun juga mengambil mereka sebagai responden. Jadi tesis saya tentang coping stress pada pasien HIV gitu ya, dengan mereka pekerja komersial seks ini. Jadi pengalaman Pak Kusno kayaknya nyambung ya. Mungkin suatu saat kita bisa berdiskusi panjang nih karena sama-sama punya pengalaman. Lalu yang terakhir mungkin saya menanggapi sedikit tentang jodoh tadi. Saya pikir kita tidak bisa menelan secara terminologi bahasa itu sebagai sesuatu yang saklek begitu ya, bahwa orang baik ketemu orang baik itu kan ukuran baiknya kita sama baiknya Tuhan itu kan tidak sama gitu kan, dan kita juga tidak akan bisa menebak ukuran baik versi Tuhan itu yang seperti apa. Sebatas keilmuan kita, sebatas kemampuan kita, kalau kita sudah berikhtiar dan berdoa dengan baik dan benar, maka ketika kita mendapatkan seseorang, maka itu yang sudah terbaik untuk ukuran seikhtiar kita gitu ya, sebesar doa dan ikhtiar kita. Kalau di tengah perjalanan ada sesuatu iman yang naik turun di antara pasangan ini, disitulah fungsi saling melengkapi gitu ya. Jadi ketika perjalanan sudah terjadi, kemudian ya sesaat istrinya lagi nggak suka sholat tahajud, sesaat lagi suaminya, ya itu saling mengingatkan. Disitulah fungsi pakaian tadi kalau saya memahami. Tapi kalau di awal kemudian langsung dibuat saklek ya, saya mau minum minuman keras, tapi saya mau dapat ibu hajah gitu kan. Ini rasanya kok ya agak susah nih ya kalau jadi ukuran baik dan tidaknya nanti itu versi saya begitu ya. Jadi kita berusaha aja sebaik mungkin supaya yang dikirim oleh Tuhan itu juga sudah pas ukurannya dengan ikhtiar dan doa dari Tuhan. Begitu saja tanggapannya Mas Tuwun. Monggo Pak Kusno. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Ima. Untuk selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Ustadz Kusno ya. Untuk pertanyaan kedua mungkin teman-teman dari peserta webinar ada yang ingin ditanyakan. Mungkin lebih ke pertanyaannya ya, mungkin untuk yang ini ya, teman-teman bisa menyiapkan mungkin apa yang ingin ditanyakan ya. Bisa open mic dan juga open video. Terima kasih. Teman-teman mungkin yang punya pertanyaan bisa diutarakan ya sebelum saya membaca pertanyaan di pesan chat ya. Teman-teman bisa open mic dan juga open video dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz Kusno. Pangapunten, tadi belum diberikan ini ya komentar oleh Pak Kusno tentang tadi gitu ya, tentang perjodohan gitu ya. Saya juga menunggu loh sebetulnya. Jadi semoga diberikan waktu ya moderator ya untuk Pak ya, dipersilakan. Oke, makasih. Saya ini kan apa katanya moderator ya. Begini, jadi tanggapan saya, pandangan Mas Hasbi tadi itu bagus ya. Bagus dan merupakan varian daripada cara kita mengerti terhadap keadaan yang beragam. Jadi kalau misalkan jodoh yang baik itu mestinya dia dapat yang baik, yang buruk mestinya juga dapat yang
buruk. Sehingga Bu Ima tadi nambahkan penjelasan dari konteks itu. Menarik sebenarnya kalau diterusin. Saya punya pengalaman ya ketika menjadi penyuluh PSK yang ada di Puger sebelum ditutup ya. Kita di Bandung macam-macam itu ada yang sadar. Kemudian kita tawarkan, coba yang sadar kita tawarkan. Bapak-bapak, ini ada ustadz, ini ada pejabat, ini ada konglomerat mewakili dari semua elemen masyarakat. Bapak, ini ada yang mau tobat. Saya bilang gitu. Ini mau yang tobat. Siapa di antara panjenengan yang siap untuk membawa wanita ini menjadi pasangan jenengan, dan itu nilai perjuangannya luar biasa untuk jenengan. Tapi ternyata bukan pejabat atau konglomerat dan ustadznya ini yang menolak. Yang menolak justru dari PSK-nya sendiri. Dia mengatakan begini, Pak, kalau saya dari yang seperti ini, kemudian mendapat jodoh seperti itu, akan lebih tersiksa jiwa saya, Pak. Biarlah saya mendapatkan jodoh yang memang sudah punya kejelekan sama-sama, yang kemudian disadari bersama untuk berubah jadi yang baik. Terus akhirnya saya bilang begini, oh iya, mantan penjahat lebih baik daripada mantan ustadz. Nah, ternyata betul. Dapat 3 bulan, ada undangan untuk saya, si peserta PSK yang sudah terbina tadi itu ingin keluar dari sistem sosialnya, dinikahi sama orang baik-baik di desa yang berbeda. Subhanallah, saya bahagia banget mendatangi itu. Kenapa? Karena selama ini mereka meyakini bahwa perbuatan itu menolong orang yang lagi kesepian kok disalahkan sih Pak gitu. Itu mereka punya konsep kebaikan mengenai tadi itu, bermanfaat itu. Saya masih lebih bermanfaat daripada istri dia, kemudian dia lari. Itu kan cara pandang mereka ya. Itu bisa berubah bahwa kebaikan yang ada di pandanganmu itu tidak selaras dengan kebaikan yang diajarkan Tuhan. Padahal semua yang kamu kerjakan akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan kamu. Itu bisa berubah total, mau dinikahi sama orang baik-baik petani, tapi lagi-lagi sistem sosialnya tidak mendukung. Yang namanya teman-teman yang satu kru yang namanya PSK itu, kayaknya tidak ridho kalau ada temannya mendapat sesuatu yang baik juga. Nah, oleh karena itu penting tadi bahwa epigenetika tadi itu sebenarnya sangat menarik itu kalau nanti ke acara khusus. Kalau kami punya teori konvergensi Bu di dalam dunia pendidikan dulu itu ya. Karena saya kuliahnya dulu di tarbiyah ya. Jadi bagaimana mengemas yang namanya antara gen yang ada dengan lingkungan yang berkembang itu kemudian menjadi satu kesatuan bahwa itu punya pengaruh yang signifikan membentuk karakter. Sehingga boleh jadi traumatik itu bisa muncul, bisa tidak. Tetapi kaitannya dengan jodoh juga begitu. Maka saya tadi katakan 5 pilar untuk ketahanan keluarga kita. Dimulai dari keyakinan bahwa kita berpasangan ideal. Itu dulu. Kalau ini sudah nggak bisa terwujud di pasangan itu, amblas nanti, mudah tergilas dengan angin kehidupan ini ya. Saya kira bagus ini Mas Hasbi menambahi sosiologi tadi itu, sosiologi keluarga, menarik, dan saya juga ingin belajar banyak tentang ini ya, karena tidak di bidang secara khusus saya menangani ini, hanya pengalaman saja. Kebetulan sekarang ini di LKSA ini, kebetulan saya sejak mendirikan itu ingin LKSA ini menjadi LKSA yang multiguna. Jadi tidak hanya kumpulan anak yang jelek, tapi anak pejabat pun kalau memang mau di sini ya kita tempatin, sehingga ada tadi itu ada injek gitu ya, semacam potensi baik, kemudian nanti digunakan untuk memperkuat potensi yang buruk-buruk itu sehingga berubah menjadi baik. Inginnya kita gitu. Jadi kalau ada tambahan dari Mas Habib, luar biasa ini ya. Cuma sekali lagi tidak ada kebenaran yang utuh di dalam melihat suatu keadaan. Boleh, tidak ada masalah ya. Ya, sekarang kita ya katakanlah dengan persepsi kita, nanti baru ketemu dengan oh hakikinya begini ternyata. Atau sekarang sudah seolah-olah gitu ya, ini yang hakiki gitu ya, dijalani tiba-tiba ada yang luntur gitu ya. Akhirnya ketemu yang sebenarnya.
Oh, hidup itu cuma lahun, walaibun, wazinatun, watafakurun, bainakum bil amwali wal aulad. Akhirnya ketemu, urip iki mung guyonan asline. Ya, durung karuan sing ngomong ngene iki ya tenang atine, durung karuan keluargane mawaddah warahmah, gegeran boleh jadi. Mari ngene iki kok gegeran boleh jadi. Tapi yang jelas diterima dengan pemahaman yang utuh gitu. Yang penting ada makna-makna yang bisa diambil. Gitu Pak Hasbi ya, Mas Hasbi. Nggih. Terima kasih. Nggih. Kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Kusno. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir bagi teman-teman semua. Satu pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup pada malam hari ini. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya melalui open mic ataupun video sebelum saya membacakan pertanyaan di kolom chat. Jadi apabila teman-teman tidak ada yang bertanya, maka saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Tidak ada yang ya. Bapak, Pertanyaan mungkin terakhir. saya ingin bukan bertanya, hanya ingin mengemukakan pendapat atau menambahkan tepatnya. Masalah tidak akan menikah seorang penjinah melainkan dengan penjinah, tidak akan menikah seorang pemabuk melainkan dengan pemabuk begitu, kecuali dia bertobat. Ada sambungan kalimatnya, melainkan dia bertobat. Jadi seperti disampaikan tadi oleh pembicara juga, apabila sudah dia berusaha baik, bertobat, mungkin jadi mendapatkan orang yang baik atau didapati oleh orang yang baik begitu Pak. Hanya itu yang ingin saya tambahkan. Sambungan ayatnya itu terakhir, melainkan dia bertobat begitu. Oke. Jadi bisa Terima mungkin kasih saja disampaikan kepada Masnya atas tambahannya ya. Kepada tadi soalnya sudah dijawab itu ya mengenai apakah orang baik akan bertemu orang baik dan lain sebagainya, tadi sudah dijawab. Mungkin saya bacakan pertanyaan melalui kolom chat saja ya. Untuk tambahan mungkin beberapa tambahan bisa kita diskusikan nanti di pertemuan selanjutnya. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kita bersikap ya, bagaimana kita bersikap dengan anak berkebutuhan khusus sebagai orang tua. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Di tadi ada beberapa pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana sih kita bersikap kepada anak yang punya kebutuhan khusus. Soalnya merawat mereka itu punya beban mental, atau bukan beban mental, mungkin lebih kesabaran yang lebih tinggi atau yang sebagainya. Mungkin itu pertanyaan terakhir bisa dijawab kepada Ibu Ima atau Bapak Usno. Untuk yang pertama saya sampaikan kepada Ibu Ima, untuk tanggapan kedua saya sampaikan kepada Ustadz Kusno. Terima kasih. Baik, Monggo Bu Ima. matur nuwun atas pertanyaannya. Pertama mungkin kita perlu refleksi dulu ya, bahwa seperti yang juga kita sama-sama tahu bahwa dalam kehidupan kita itu bisa jadi kita diuji oleh kesenangan, bisa jadi kita diuji oleh kekhawatiran, kecemasan, sehingga ketika hadirnya anak berkebutuhan khusus ini di dalam kehidupan kita, secara rasa gitu ya, kita boleh gitu ya memvalidasi emosi kita tentang ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Jadi kayak kita memang tidak bisa membohongi diri sendiri kalau memang kecemasan itu ada, kekhawatiran itu ada, ketakutan itu ada. Boleh gitu ya, kita punya perasaan itu boleh. Namun kemudian setelah kita cukup gitu ya memahami bahwa ini memang sebuah sesuatu yang butuh perjuangan panjang, maka berikutnya yuk kita berilmu, yuk kita belajar, yuk kita cari strategi bagaimana berikhtiar untuk mengasuh anak berkebutuhan khusus, karena jenisnya sangat banyak sekali, ada Down syndrome, retardasi mental, dan masih banyak yang lain. Maka kita gali terus untuk mengasuh anak saya yang seperti ini. Bagaimana caranya? Berarti kan kita berikhtiar nih. Kita berikhtiar monggo ke tumbuh kembang, ke psikolog klinis, ke psikiater dan sebagainya. Jadi memang kita biasanya saya bilang begini pada keluarga yang sedang harus mengasuh. Pertama,
kita tidak tahu gitu ya, mengapa Tuhan memberikan anak ini dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu, kita tidak boleh terus bertanya, karena kan kita tidak tahu jawabannya apa. Gitu. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu jawabannya dari Tuhan, enggak perlu kita terus pertanyakan, tapi diganti dengan apa yang bisa saya lakukan untuk menjalankan amanah sebagai orang tua dengan anak yang dikirim oleh Tuhan dengan berkebutuhan khusus ini. Sebab pertanyaan kenapa itu sampai akhir hayat nggak akan ketemu. Kenapa saya ini kalau dalam 5 proses penerimaan kedukaan atau grieving, ini namanya proses denial, proses yang pertama. Jadi kayak penolakan. Kenapa saya? Kenapa enggak orang lain? Jadi kenapa aja terus. Jadi kita boleh validasi bahwa saya takut, saya sedih, saya marah sama Tuhan, itu di awal sebagai sesuatu yang oke, diterima aja gitu ya, didiskusikan tentang luapan-luapan perasaan. Selanjutnya adalah itu tadi, yuk kita mempersiapkan apa yang masih dan mungkin kita lakukan untuk kebaikan, lakukan. Meski itu harus bertahap, meski itu harus berjuang, tapi dilakukan gitu loh. Misalkan hari pertama tidak tahu bagaimana caranya kalau misalkan anak kita ada anak berkebutuhan khusus retardasi mental misalkan. Oh, berarti pahami ilmunya. Oh, mereka memiliki EQ yang setara dengan umur di bawahnya. Itu kalau nggak nanya ke profesionalnya kan nggak ngerti. Oh, berarti kalau setara di bawah umurnya, setara dengan umur berapa ya? Oh, dia 10 tahun, tapi setara dengan 5 tahun. Oh, berarti kemampuan apa yang harus diasah dari anak 5 tahun? Meski umurnya 10 tahun, contoh gitu ya. Jadi lakukan hal sekecil mungkin yang masih mungkin dilakukan dan terus belajar. Nah, yang ketiga, sebisa mungkin kita punya komunitas yang memiliki perjuangan yang sama begitu ya. Kalau kita memang dianugerahi anak berkebutuhan khusus, cari circle yang juga merawat anak berkebutuhan khusus. Supaya apa? Supaya saling menguatkan begitu. Saling menguatkan dan kita saling belajar. Saat anaknya ini kalau ngompol gimana ya caranya kalau anak cerebral palsy ya? Oh, begini begitu dan sebagainya. Dan terakhir, karena kita punya Tuhan begitu kan, maka niatkanlah seberapapun yang kita lakukan, seprogres apapun gitu ya, kita melakukan untuk anak berkebutuhan khusus ini, kita niatkan bahwa inilah tugas kita sebagai orang tua. Meski ada menangisnya, meski ada meminta di atas sajadah dengan perasaan yang berkecamuk gitu ya, tapi yakinilah bahwa ini adalah ladang begitu kan, ladang pahala bagi orang tua ya selama masa hidupnya akan merawat anak berkebutuhan khusus. Dan satu hal yang penting juga, tolong keluarga, suami dan istri saling mendukung, karena berat untuk istri membesarkan sendiri tanpa pelukan dari suami begitu ya. Dan begitu juga pada suami gitu ya, pahamilah bahwa istri ini juga selain harus merawat suami, dia juga punya anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian yang juga besar. Jadi saling mengerti gitu ya, saling mengerti, saling mengasuh gitu ya. Asah-asih begitu ya pada keluarga ini. Tentunya proses ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan dan bisa minta keberkahan sama Tuhan untuk segala macam proses yang harus dilalui. Mungkin begitu. Terima kasih, semoga berkenan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ima atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban itu mampu untuk menguatkan teman-teman kita mungkin yang ada di luar sana menjadi orang tua yang dipilih oleh Allah SWT, dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan atau menerima keadaan dari seorang buah hatinya yang mungkin menjadi kebutuhan khusus gitu ya. Selanjutnya untuk Ustadz Husno disampaikan untuk menanggapi pertanyaan tadi mengenai bagaimana sih kita menyikapi, bagaimana kita bertindak supaya kita mampu menerima dan mampu untuk membesarkan seorang anak dengan kebutuhan khusus. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Sudah banyak Ibu Ima sampaikan sebagai tip untuk menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Ya memang kita harus sadar realitas ini kalau dibangun atas dasar logika ya ada sebab ada akibat.
Ya, meski logika juga membenarkan tidak semua akibat dilahirkan dari sebuah sebab. Ya. Jadi dokter ketemu dokter anak idiot misalkan, itu juga bisa terjadi gitu ya. Ya, bisa juga terjadi. Kenapa? Karena itu kita harus memperkuat keyakinan diri. Ya, keyakinan diri menjadi penting karena semua itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk bagaimana kita bisa bersikap yang baik di dalam menerima anugerah itu. Jadi kebutuhan khusus yang disandang oleh anak itu bagian daripada anugerah Tuhan agar kita itu memiliki nilai yang lebih dibanding dengan yang lain. Nah, ini bisa mensupport. Walaupun tadi misalkan realitanya seperti itu dan akan dicari sebabnya hingga akan ketemu terus. Dan itu kalau diteruskan ketahanan keluarga jadi rentan. Kata suami salah istri, kata istri sih salah suami, dan akhirnya kedua-duanya saling menyalahkan. Padahal itu sudah terjadi. Nah, kalau sudah tenggelam dalam saling menyalahkan, berarti dia memperrentan ketahanan keluarganya. Padahal Allah menghendaki yang berbeda, kuhadirkan sesuatu yang lain daripada lainnya, supaya kamu bisa belajar, lebih mengerti lagi. Maka langkah berikutnya ya muhasabah dengan tulus, kemudian menemukan ternyata kekurangan diri, istighfarlah yang banyak. Ya, istighfarlah yang banyak. Boleh jadi memang itu bagian daripada kelalaian kita dalam proses. Maaf ya, sekarang ini orang kan kadang-kadang antara yang diharapkan dengan yang dikerjakan itu kan beda. Pengennya anaknya bagus, tapi kelakuan untuk mengarah kepada lahirnya generasi yang berkualitas itu tidak dijalani. Tak pepatah tarjun najah walam tasub masalikah. Kau berharap suatu berhasil, tapi tidak pernah menempuh jalan yang meniti ke arahnya. Iklam anasafina la tajri alal yabasi. Ingat bahwa perahu tak pernah berlayar di daratan. Kalau mau berlayar di daratan, ya harus pakai roda dan ganti mesin. Nah, jadi kita mesti melakukan upaya muhasabah diri, kemudian setelah itu muhassanah, memperbaiki hal-hal yang tadinya keliru. Mungkin ketika proses itu kita salah, sekarang lahirnya seperti ini, maka kita lebih sayang daripada yang lain. Kalau kemudian dia lahir di antara anak-anak yang banyak. Ini problem kita sendiri juga. Ya. Ketika anaknya 5, kemudian yang nomor akhir itu yang bermasalah, berkebutuhan khusus tadi itu, lalu dianggap tidak butuh anak. Nah, kenapa? Karena sudah punya 4. Nah, ini kan bahaya. Padahal lahirnya yang ke-5 itu akibat kelalaian misalkan, kealpaan, ya toh. Boleh jadi kok semua itu. Makanya harus kembali pada muhassanah. Dia harus lebih baik lagi memperlakukan terhadap si anak ini. Kenapa? Anak ini bukan hanya hasil kerja dia, tetapi ini anugerah dari Tuhannya. Yang boleh jadi yang berkebutuhan khusus inilah nanti yang menjadi penjaga dia tidak sampai masuk ke neraka. Tidak sampai menjadi menderita. Boleh jadi ya ini makanya kalimat boleh jadi itu artinya tergantung kata Bu Ima tadi, optimalisasi usahanya untuk mengerti ya, kemudian mengilmui lalu bersikap cerdas di dalam mensikapi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, laki-laki milieu penting. Ini ya, kalau punya komunitas itu insya Allah hati yang sudah tertatas tadi itu, sudah mau putus itu bisa terpaut kembali, membesar lagi, tiba untuk kancane toh. Ada temannya, kita punya anak seperti ini, bahkan boleh jadi nemenan itu ya. Apalagi kalau anaknya cuma satu-satunya, nah ini luar biasa. Ya, puluhan tahun bekerja siang malam, suami istri ingin punya anak, dilala punya anak berkebutuhan khusus tur mau situ ikut tok gitu ya. Ini kan bebannya semakin hebat. Tapi kalau kemudian punya komunitas, dia masih punya harapan. Anak yang berkebutuhan khusus itu menjadi kekayaan kedua orang tuanya di saat dia sukses atau tidak sukses.
ya kan, di dalam kehidupan dunia ini, ya, dalam pandangan masing-masing orang. Suksesnya orang berbuat khusus dan tidak, ya orang di yang punya paham tadi itu kata Bu Ima, umure 20 tahun, kemampuan serap itu hanya 5 tahun. Nah, maksudnya pipis ngompol di pakaian katakan gitu, ya orang tua kan ya nggak bisa nerima itu. Nah, tapi ketika ilmunya gaduh memperlakukan itu, mungkin belajar ilmu Musa dan Khidir jadi penting. Ini belajar ilmu Musa dan Khidir jadi penting. Anak ketok api dipateni, perahu ketok api dibolongi, ya. Ya, kemudian tembok arep rubuh dijejeke misalkan. Nah, itu kalau tidak punya keyakinan muhasana, sulit untuk menjadi orang yang menerima anugerah sebagai sarana menjadi kebaikan dirinya dan orang yang ada di bawah pengampuannya. Mudah-mudahan jalan tua bisa begitu. Oke, matur nuwun. Masih unmute ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustadz Kusno, saya juga terima kasih kepada Ibu Ima yang pada malam hari ini masih mau mendampingi kita semua untuk belajar bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebagai moderator. Mungkin teman-teman semua punya kesimpulan masing-masing ya atas diskusi pada malam hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah kita tidak akan pernah menemukan orang sempurna di dunia ini. Ya. Kesempurnaan adalah sebuah proses yang harus dilewati bersama-sama. Artinya kesempurnaan itu bukan sebuah titik, akan tetapi kesempurnaan adalah sebuah garis panjang yang harus diperjuangkan dari kedua belah pihak, antara seorang suami ataupun dari seorang istri. Yang kedua adalah mungkin kita dititipkan ya beberapa mungkin yang kita lihat sebagai cobaan, akan tetapi bisa saja Allah itu mengatakan bahwa itu bukan cobaan, akan tetapi itu adalah ladang amal kita untuk selalu bersabar, untuk selalu menimba berbagai tantangan dalam kehidupan untuk amal kita. Terakhir, selain kita dalam hidup mencari ridha Allah, ya, ada hal yang mungkin harus kita ingat. Kita harus juga mampu untuk menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu cukup dari saya. Sebelum mengakhiri sesi pada malam hari ini, teman-teman semua bisa open video, kita foto bersama-sama ya. Teman-teman semua bisa open video. Oke. Admin operator sudah siap untuk screenshot ya? Sudah siap? Oke. Teman-teman sudah open video semua atau belum? Oke, teman-teman bisa open video terlebih dahulu ya. Oke, saya hitung ya, kita pause ya, terserah bebas bagaimana. Oke. 3 2 1. Oke, teman-teman, setelah ini saya ngomong ya. Oh, belum tak? Oh, teman-teman masih hidupkan kamera dulu ya. Jadi memang pesertanya ada banyak ya. Jadi operator harus mempotret satu-satu slide-nya. Oke, teman-teman bisa menghidupkan kameranya kembali ya. Setelah ini ketika saya ngomong Nurul Husna gitu ya, teman-teman ngomong mandiri, unggul, berkemajuan gitu ya. Unggul, mandiri, berkemajuan. Terbalik itu. Open mic ya, open video ya, semuanya bersama-sama. Ketika saya ngomong Nurul Husna gitu ya, teman-teman semua harus ngomong unggul, mandiri, berkemajuan. Oke? Dapat dipahami? Siap. Oke. Latihan dulu ya. Teman-teman operator mohon untuk disiapkan ya, direkam ya. Oke. Latihan dulu ya.
Nurul Husna. Unggul mandiri berkualitas. Unggul. Oke, ulangi terakhir ini, ulangi. Tadi masih gladi bersih ini. Pakai gini. Oh, pakai Gini. gini ya. Ya, tangannya dikepalkan gini ya. Oke. Nurul Husna. Unggul, mandiri, berkualitas. Oke. Terima kasih dari kami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya secara pribadi sebagai moderator pada malam hari ini. Seluruh tim Nurul Husna yang bertugas, teman-teman Social Healing yang bertugas, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat di kolom chat ya, atau menghubungi admin di Nurul Husna, Instagram Nurul Husna, atau di grup yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Bu Ima. Salam Terima kasih. silaturahmi semuanya. Insyaallah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live. Good.